Di kota kecil yang tidur lebih cepat dari ayam, ada satu sudut jalan yang terlalu sunyi, bahkan untuk suara jangkrik. Di sanalah sebuah warung berdiri. Tidak roboh, tapi sepi. Sepi yang ganjil, seperti tempat yang dijauhi oleh angin sekalipun. Warung itu milik Busari. Dulunya ramai katanya. Tempat para sopir berhenti, tempat anak muda bercanda sambil menyeruput teh panas. Tapi sekarang, hanya suara sendok menyentuh gelas yang menggema. Tak ada tawa, tak ada cerita. Hanya kekosongan yang bergema di dinding. Aku, Raksa Adi Wijaya. Pekerjaanku bukan menyulap, tapi aku tahu. Setiap keheningan menyimpan rahasia, dan setiap rahasia menunggu untuk dibongkar. Sesuatu tentang warung itu membuatku gatal di belakang leher, seperti ada mata yang mengintai dari kegelapan. Malam ini, aku kembali ke kota yang menelan tawa, karena aku tahu, warung itu tak sepi karena makanan yang hambar, tapi karena sesuatu, atau seseorang, membuatnya begitu. Warung Busari. Dulu tempat ini seperti oas bagi mereka yang lapar dan lelah. Sekarang, sepi seperti makam yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang berbisik. Ada yang bilang warung ini kena kutukan, ada yang berujar tentang santet. Aku tak percaya takhayul, tapi ada sesuatu yang lebih berbahaya dari makhluk halus. Ketakutan manusia itu sendiri. Aku berjalan mendekat. Bau bumbu dan minyak goreng masih menguar di udara. Namun, di balik aroma itu, ada sesuatu yang lebih samar, lebih mencurigakan. Aku harus mencari tahu. Busari duduk di balik meja kasir. Matanya redup seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu. Di balik senyum pasrahnya, ada duka yang tak terkatakan. Mas Raksa, warung saya dulu ramai. Tapi entah kenapa, sekarang setiap orang yang makan di sini jatuh sakit. Aku menyapu pandangan ke seluruh warung. Meja-meja kayu berjejer rapi, sendok dan garpu tertata bersih. Tak ada tanda-tanda kelalaian. Aku duduk, memesan nasi goreng dan segelas teh manis. Nasi gorengnya sempurna, gurih, sedikit pedas, dengan aroma bawang yang menggoda. Tapi tehnya, aku menyesap pelan. Ada sesuatu yang mengendap di lidahku, rasa yang tak seharusnya ada di sana. Aku mulai bertanya ke pelanggan lama. Setiap jawaban menuntunku ke pola yang sama. Makanannya enak, Mas, tapi setiap kali minum tehnya kepala saya pening. Perut saya mulas padahal biasanya nggak pernah begini. Minuman. Ya, minuman. Sepertinya semua mengarah ke sana. Jika bukan makanannya, maka jawaban ada di dalam gelas. Malam berikutnya, aku kembali. Kali ini aku tak masuk. Aku berdiri di seberang jalan, menyatu dengan kegelapan, menunggu. Seorang detektif sejati tahu bahwa kejahatan tak selalu datang dengan suara gaduh. Terkadang, ia berjalan di atas langkah-langkah halus, seperti bayangan yang merayap di tengah malam. Dan di sana, tepat saat jarum jam melewati angka 12, seseorang muncul dari belakang warung. Sosok gelap dengan gerakan terlatih, tangannya menggenggam sesuatu. Tangannya menuangkan cairan ke dalam tempat penyimpanan teh. Aku bergerak cepat, menyelinap seperti angin tanpa suara. Dalam satu gerakan, aku menangkap pergelangan tangannya. Pria itu terkejut, berusaha menarik diri, tapi aku lebih cepat. Kamu pikir tak ada yang melihatmu? Bisikku. Ia meronta, tapi cengkeramanku tak goyah. Dalam cahaya lampu jalan yang samar, wajahnya terlihat jelas. Seorang karyawan dari warung sebelah. Mata penuh ketakutan, seperti rusa yang terperangkap dalam sorotan lampu mobil. Aku membawanya masuk ke warung. Cairan dalam genggamannya kuamati di bawah lampu. Racun ringan, cukup untuk membuat orang mual dan sakit kepala. Bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk menghancurkan reputasi. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Pria itu menunduk. Warung ini terlalu ramai. Bos saya marah. Saya hanya menjalankan perintah. Persaingan bisnis yang kotor. Ketamakan yang membuat orang buta akan moralitas. Esok paginya polisi datang. Pria itu ditangkap dan rahasia kelam warung Busari terungkap. Kabar cepat menyebar dan perlahan-lahan pelanggan mulai kembali.
Aku duduk di pojok warung, menikmati segelas teh yang kini bebas dari kecurangan. Rasanya manis, tapi ada jejak pahit di dalamnya, seperti kisah ini. Aku bangkit, menyisir jaketku, lalu berjalan pergi. Aku tak butuh ucapan terima kasih, karena dunia ini selalu punya teka-teki baru yang menungguku. Dan dalam setiap misteri, selalu ada satu pertanyaan yang tersisa. Bukan tentang bagaimana atau siapa, tapi seberapa jauh manusia rela tenggelam dalam gelap demi ambisinya sendiri. Di warung kecil itu, teh yang disuguhkan tak hanya menyimpan rasa, tapi juga niat buruk yang diseduh dalam diam. Orang-orang hanya ingin makan dan berbincang, tapi seseorang memilih menjatuhkan racun ke dalam kenyamanan mereka. Bukan tempatnya yang terkutuk, tapi seseorang yang memilih menjadi kutukan. Dan malam ini, satu kebohongan telah kehilangan tempat persembunyian. Setiap jejak menyimpan rahasia, setiap rahasia menunggu untuk dibuka. Dan aku hanyalah bayangan yang menari di antara kebenaran dan kegelapan. Aku, Raksa Adi Wijaya, penjaga sunyi di ujung malam.